Oke, saya juga memberikan satu hal kepada muslimah ya. Iya, Mengingatkan karena Kak Muslimah sudah ingatkan saya, carilah keselamatan ya Kak ya, jangan cari iya. agama karena agama Jadi tidak menyelamatkan. Sebentar, benar. saya tadi izinkan Kakak berbicara, sekarang saya Iya. berbicara. Jadi Ketika Kakak berbicara saya tidak bantah. Nah, pesan saya benar. kepada Kak Muslimah dan kepada keluarga Kak Muslimah, carilah Iya, keselamatan yang sejati, carilah benar. kebenaran, ya. Iya, Nah, agama tidak menyelamatkan, agama manapun tidak menyelamatkan. Mau kita bilang agamaku paling benar, ada orang Buddha bilang agama dia paling benar, orang Hindu bilang agamanya paling benar, orang Kristen bilang agamanya paling benar, orang Katolik bilang agamanya paling benar, Konghucu bilang kepercayaannya paling benar. Tetapi agama boleh banyak, juru selamat hanya satu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kaum iya, muslimah boleh mengaku agamanya paling benar, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tuh, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, mau berapapun Rasul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, boleh banyak, utusan benar. boleh banyak, Benar, Tuhan Bang. pun boleh banyak. Iya, Keselamatan hanya ada satu di bawah kolong langit ini, benar, Bang. Tapi saya kan yaitu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi itu pesan saya kepada kaum muslimah, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambahkan. Keselamatan akan dapatkan, damai akan dapatkan, sukacita akan dapatkan, kesejahteraan akan dapatkan, kesabaran akan kakak dapatkan, pengendalian diri akan kakak dapatkan. Jadi doa saya supaya kaum muslimah dijamah oleh Tuhan Yesus. Shalom. ya, Aduh. Saya lebih banyak di Islam, berarti Bapak tersebut pernah di Kristen, pernah di Hindu, pernah di Buddha ya, pernah Halo, di Konghucu. Assalamualaikum. Halo, shalom. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang Pendi, pengen Ya, tanya. Jadinya kan tadi kan di bawah dibilang bahwasanya Tuhan Yesus diciptakan dari tanah. siapa yang bilang? Tadi di bawah itu, jadinya manusia juga diciptakan. Apa bedanya Tuhan Yesus sama manusia? Saya tidak melihat Tuhan Yesus diciptakan dari tanah. Tidak temukan Itu saya. dibilang tadi di bawah itu sama orang itu, Ya, makanya itu orang. terserah mereka yang bilang. Baca Jadi Alkitab. Anak nol, biar tahu Tuhan Yesus dari mana berasal. Ya, Alkitab dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus adalah firman yang jadi manusia. Bukan dia diciptakan dari tanah. Enggak. oh gitu. Jadi Tuhan Yesus diciptakan dari apa, Dia, Bang Pendi? tidak diciptakan. Anak nol diciptakan tidak? Kita diciptakan dari tanah kan, memang dari ininya kan. Bukan kita. Saya bertanya kepada anak nol. Anak nol diciptakan dari tanah kah? Iya, Bukan dilahirkan oleh orang tua, oleh mama. dilahirkan. Tapi kan di dalam itu kan kita kan manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan. Mana ada manusia diciptakan dari tanah? Anak nol kan dilahirkan oleh orang tua. Karena ada hubungan bapak dan mama anak nol sehingga lahirlah anak nol. Bagaimana mungkin anak nol diciptakan dari tanah? Kan dibilangnya di situ, makanya saya tanya. Kalau memang salah ya udah saya minta maaf. Makanya saya Oke, bertanya oke. gitu. Oke, siap. Terima kasih ya. Sehat-sehat ya. Baik, Oke. Jadi nanti anak nol belajar lagi ya. Sesekali baik. baca Alkitab. Baca Alkitab biar paham, baca Alkitab biar tahu langsung. Jadi kita tidak tahu dari katanya, tetapi kita membaca langsung, kita melihat langsung, kita merenungkan langsung makna yang tertulis dalam Alkitab. Nah, seperti anak nol, apakah kita berdua ini diciptakan dari tanah? Tidak. Kita dilahirkan oleh mama kita. Adanya kita karena bapak kita menikah sama mama kita. Lahirlah kita, mengandunglah mama kita, lahirlah kita pada umur kandungan 9 bulan. Begitu anak nol. Nanti anak nol turun, anak nol baca Alkitab, download Alkitab di HP. Di situ anak nol akan bisa tahu tentang kekristenan, tahu tentang Alkitab. Nah, selama ini tahu dari katanya, tetapi ketika baca sendiri, tahu dari sendiri, tahu dari Alkitab langsung, dari sumber langsung, bukan tahu dari katanya. Oke, sehat-sehat ya, panjang umur, mudah rezeki. Bang, Haleluya. Ini ada yang bilang penyesatan. Luar biasa. halo? Halo muslimah. Iya. Bapak dari mana ya?
asalnya maksud saya. Nah, kenapa harus tanya begitu? Enggak, kayaknya suaranya dari Aceh. Oh, Bukan? Muslimah mau apa di sini? Saya mau tanya, maksudnya kalau asalnya dari mana atau dari Aceh? Saya mau Ya, tanya, tanya apa? mau tanya kalau dari Aceh, sebenarnya kan, tapi kan nggak tahu saya abang tuh dari mana, dari Aceh atau dari mana gitu asalnya. Oh, oh, tidak usah lah. Nanti banyak sekali orang yang marah di bawah. Cukup orang Aceh saja yang bilang saya Aceh apa bukan gitu loh. Ya maksudnya saya kan mau tanya nanti baru saya nak jelas gitu. Nggak Asal usah. Tiap hari begini, saya ditanyakan, tiap hari iya orang begini. Aceh bertanya kepada saya, kau Aceh, kau bukan. Jangan bawa-bawa Aceh. Orang Aceh Karena lain bilang, kau Aceh. Kok sekarang aku tahu? begini aja bang, saya mau tanya, abang agamanya kan Kristen kan? Ya, Maksud saya kan begini bang, tolonglah abang tuh carilah, maksudnya agama tuh yang sebenar-benarnya abang cari, karena agama Islam yang udah jelas-jelas di sini ini, agama Islam itu adalah agama yang paling benar yang diakui dari Allah, hanya agama Islam. Jadi saya hanya minta tolong saja agar semua para umat Kristen agar untuk mencari saja agama itu yang benar, tuh harus belajar yang mana yang benar itu aja ya bang. oke. Saya juga memberikan satu hal kepada muslimah ya. Iya, Mengingatkan, karena Kak Muslimah sudah ingatkan saya, carilah keselamatan ya Kak ya, jangan cari iya. agama, karena agama Jadi tidak menyelamatkan. Sebentar, benar. saya tadi izinkan Kakak berbicara, sekarang saya Iya. berbicara. Jadi Ketika Kakak berbicara saya tidak bantah. Nah, pesan saya benar. kepada Kak Muslimah dan kepada keluarga Kak Muslimah, carilah Iya, keselamatan yang sejati, carilah benar. kebenaran ya. Iya, Nah, agama tidak menyelamatkan, agama manapun tidak menyelamatkan. Mau kita bilang agamaku paling benar, ada orang Buddha bilang agama dia paling benar, orang Hindu bilang agamanya paling benar, orang Kristen bilang agamanya paling benar, orang Katolik bilang agamanya paling benar, Konghucu bilang kepercayaannya paling benar. Tetapi agama boleh banyak, juru selamat hanya satu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesua HaMashiach. Kak iya, Muslimah boleh mengaku agamanya paling benar, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tuh, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, mau berapapun Rasul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, boleh banyak. Utusan boleh benar, banyak. benar Tuhan bang. pun boleh banyak. Iya, Keselamatan hanya ada satu di bawah kolong langit ini, benar bang. Tapi saya kan, yaitu di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach. Jadi itu pesan saya kepada kaum muslimah, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambahkan. Keselamatan akan dapatkan, damai akan dapatkan, sukacita akan dapatkan, kesejahteraan akan dapatkan, kesabaran akan kakak dapatkan, pengendalian diri akan kakak dapatkan. Jadi doa saya supaya kaum muslimah dijamah oleh Tuhan Yesus. Shalom. ya, Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aduh. Halo, my brother. Halo, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Gimana hari ini? Ada puasa kah, Abi Pendi? Abi Pendi tidak puasa karena sahurnya terlambat tadi katanya. Umi Wah, malas bangun sahur, maka Abi Pendi nggak puasa. nah, bebas Halo. puasanya Abi Pendi, tidak harus pakai sahur, yang penting bukanya ada. Ya, itu dia. Oke, bentar. Kita sapa Bang Zafran. Halo, Bang Zafran. Halo Bang, Ya, selamat sore. selamat sore. Jadi saya bisa menanya dulu Bang, izin Bang Kristen. Andika. Oh, boleh. Kristen Islam. Siap, silakan, silakan. Gak apa-apa Bang Os menanya. Gak apa-apa, tanyalah. Pertanyaannya cuma gini Bang Os. Yang mana yang benar sih menurut Bang Os, yang apakah Tuhan itu yang menjadi makhluk atau makhluk itu yang menjadi Tuhan gitu? Tuhan yang menjadi makhluk atau makhluk jadi Tuhan? Memang ada makhluk yang jadi Tuhan?
Nah makanya saya bertanya nih Bang. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Apakah ada makhluk yang jadi Tuhan? Kalau itu nggak ada sih Bang. Nah, itu aja. Cuma kalau Tuhan menjadi makhluk itu gimana itu Bang? Ya, kalau dia mau jadi makhluk, ya jadilah makhluk. Dia punya Berarti kuasa. dia masih Tuhan dia ketika dia jadi makhluk. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Ini misalnya nih, ada Tuhan misalnya, dia mau jadi makhluk. Terus kita yang makhluk, kita mau katakan, oh jangan jadi makhluk, bisa nggak kita intervensi dia? Maksud saya Bang, apakah dia masih Tuhan juga waktu dia jadi makhluk? Enggak, ketika dia jadi makhluk, apakah dirimu bisa intervensi dia? Jangan jadi makhluk, jangan. Engkau di situ aja. Jangan jadi makhluk. Ya. Nanti ketuhananmu hilang, kekuasaanmu hilang. Iya Bang, kalau ketika dia jadi makhluk tuh ya kekuasaannya hilang Bang. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Buktinya kan Yesus ketika dia jadi makhluk kan. Dia bukan Tuhan. Kan, Kalau dia Tuhan, mau jadi apapun, kekuasaannya tidak akan hilang. Begitu, Bang. Yesus hilang Bang. Ya, Yesus hilang nggak pernah hilang Yesus, nggak pernah Tidak hilang. pernah hilang kekuasaannya ketika Tuhan jadi makhluk. Ya, pertanyaan saya, kenapa kamu bisa percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba? Kalau begitu kenapa dia bisa mati Bang? Kalau begitu. Dia manusianya yang mati, bukan Tuhannya yang mati. Enggak, pertanyaan saya dulu kepada kamu. Ketika dia jadi makhluk, kau bisa nggak mengintervensi dia? Kau jangan jadi makhluk, nanti ketuhananmu hilang. Ya kalau dia jadi makhluk Bang, hilang lah ketuhanan. Enggak. Pertanyaan saya, bisa nggak kamu intervensi dia? Tuhan jangan jadi makhluk. Tuhan, kau jangan nampakkan diri, nanti kau jadi sama dengan manusia. Bisa nggak kau bilang begitu? Ya kalau dia jadi makhluk saya introspeksi. Enggak. Saya pertanyaan saja, jangan kalau. Ketika dia jadi makhluk, kau bisa nggak intervensi dia? Oh Tuhan, jangan jadi makhluk. Bisa. Coba kamu bilang, ketika dia jadi makhluk, bagaimana cara kamu bilang? Ya saya tanya aja kalau. Enggak. Bagaimana cara kamu bilang ketika Tuhanmu mau menampakkan diri kepada siapa misalnya? Kalau dia beda menampakkan Bang dengan menjadi Bang. Lah, ketika dia menampakkan kan dia jadi makhluk juga. Jadi sama dengan ciptaannya. Ketika dia menampakkan, artinya dia sudah sama dengan ciptaannya. Ya, kalau Yesus kan dia Jangan bersama-sama kamu dengan lari ke manusia, Yesus. bergaul Jangan kamu bersama lari ke manusia. Yesus. Ketika dia menampakkan, sama nggak dia dengan makhluk? Yang mana ya Bang? Misalnya nih, ada Tuhan yang menampakkan diri misalnya. Tapi itu kan cuma kepada misalnya, Musa. Bang. Tapi kan Ada nggak Tuhan ada yang tuh menampakkan yang diri kepada Musa melalui pohon. Nah, pertanyaan saya, apakah sama dia dengan makhluk? Loh itu kan suaranya Bang, dia kan nggak jadi pohon. Nah, ketika suaranya sama nggak dengan makhluk? Suara makhluk. Beda Pak. Loh, ketika dia bersuara, artinya sama dia dengan makhluk. Bisa didengar suaranya. Beda. Kan Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ada makhluk lain mungkin Pak Habib Fendi dia mau sebut. Mungkin ada makhluk lain, sebutkan ciri-ciri makhluknya Pak. Ya manusia kan makhluk Bang, ya kan? Oh. Nah ketika dia Kayaknya dia masih kebingungan tentang Tuhan dan makhluk, Bang Fendi ini yang harus diberikan dulu edukasi. Dia nggak bisa membedakan mana manusia, mana makhluk, mana kuntilanak, mana pocong. Kayaknya masih bingung dia di situ. Nah, makanya Bang saya bertanya nih, ketika Firman itu menjadi manusia kan berarti Firman telah berubah jati dirinya itu menjadi makhluk gitu. Ya. Makhluk. Nggak ada dibilang Firman menjadi makhluk. Jadi menjadi apa dari situ Bang? Iya makanya baca Alkitab. Jangan nggak baca Alkitab nggak tahu. Begini caranya kalau orang salah baca Alkitab. Ya kalau di Yohanes 1 ayat 14 Saya tanya dulu, jangan bicara Yohanes dulu. Kamu percaya Alkitab? Kamu ada Alkitab nggak yang kamu baca? Kitab apa yang kamu baca? Ada nih Alkitab. Ada. Kamu mengimani kitab itu? Mengimani nggak? Oh enggak, ini kan kita kan Oh bertanya. enggak, kalau nggak mengimani ya nggak tahu. Gimana kamu tahu mengimani aja? Oh, ini Enggak. kan saya- Ya wajar saya kan narasi bertanya. muli nggak tahu. Makanya kan saya bertanya. Apa Mau maksud nggak Anda cara menurut biar tahu Anda? baca Alkitab? Saya kasih tahu caranya. Mau tahu nggak caranya bagaimana? Saya kasih tak kan saya tanya Anda dulu. Enggak, Apa sekarang kamu menurut tanya. Anda? Saya mau kasih tahu biar kamu paham Alkitab. Mau nggak tahu caranya bagaimana?
Baca lah, baca. Coba saya dengar bagaimana. Loh, bukan yang ditanya apa, kamu jawab apa? Kamu mau tahu nggak bagaimana caranya biar paham Alkitab? Mau tahu nggak? Coba, mau. Bagaimana? Nah, sini dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pasti tahu. Pertanyaan saya saja, abang nggak? Iya itu biar tahu, karena kalau nama belum tercatat di dalam buku kehidupan, sampai kuku gigi ayam pun kamu nggak akan tahu. Kan dalilnya tuh jelas bang, firman. Iya memang begitu, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, baru kamu dapat tahu. Kalau enggak sampai tumbuh gigi ayam pun kamu belajar kamu nggak tahu. Bagaimana? Makanya kita bertanya ini bang. Yang pertama, kamu tidak ada Alkitabnya. Bagaimana kamu mau tahu? Sekarang saya tanya, kamu mengimani kitab ada Alkitab nggak? Bagaimana sih? Ini kan saya kan bertanya. Enggak, itu dulu dasarnya. Mengimani Alkitab ada Alkitab tidak? Saya tanya. Oh saya enggak. Kan di HP itu ada tuh bang. Kalau mau di-download. Enggak, jangan di HP. Saya tanya, kamu mengimani Alkitab ada kitabnya enggak? Saya tidak mengimani Alkitab itu. Oh tidak mengimani. Ya kalau tidak kamu mengimani, untuk apa kamu ingin tahu? Yang tidak kamu imani, kamu enggak ingin tahu. Yang kamu imani aja, kamu belum tentu tahu. Gimana sih? Bang Zafran, Bang Zafran, begini Bang Zafran, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andika barusan. Kalau namamu belum terdaftar, kalau kamu belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kamu tidak akan tahu tentang Yesus itu siapa. Firman jadi manusia, kenapa dia jadi manusia, kamu tidak akan tahu. Mau berapa kali dijawab, kamu tetap ngeyel. Ya, karena tujuanmu bukan untuk cari tujuanmu, bentar bro, tujuanmu bukan untuk cari tahu. Tujuanmu bukan untuk menemukan kebenaran, tujuanmu untuk mengolok-olok. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andika. Karena pertanyaan ini sudah berkali-kali, ribuan kali dijawab, tetap juga kalian ngeyel. Kenapa? Nama kalian belum terdaftar di Kitabul Hayah, di buku kehidupan. Bagaimana kamu mau tahu Tuhan orang yang tidak kamu imani, sementara Tuhan yang kamu imani saja kamu tidak tahu? Kamu bilang bagaimana mungkin Tuhan jadi makhluk? Kalau dia jadi makhluk berarti dia tidak punya kuasa. Nah pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhanmu berbicara kepada Nabi Muhammad? Ya pelantara malaikat Jibril lah bang. Nah berarti lebih tidak punya kuasa, dia tidak bisa berbicara sendiri. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Jangan dulu ke saksi Bang Andika. Jangan dulu ke saksi. Berarti Tuhanmu tidak punya kuasa. Untuk berbicara sendiri saja dia tidak punya kemampuan. Bagaimana kamu bisa beriman kepada dia yang tidak punya kuasa? Pernah tidak? Sekali saja Tuhanmu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Beda bang. Ibaratnya tidak pernah. Terus bagaimana cara kamu beriman? Lalu bagaimana cara kamu tahu itu Jibril? Sementara di dalam Al-Quran tidak pernah mencatat satu ayat pun Jibril memperkenalkan dirinya sebagai Jibril kepada Nabi Muhammad. Enggak pernah. Kenapa pergi jauh sekali sudah nih bang? Oh harus dong. Karena kami ingin tahu tentang iman kalian. Ini kan pertanyaan saya tadi kan. Kalau abang mengatakan begitu, gak mungkin Tuhan itu bisa ke bumi gitu. Gini bro, saya ingin tahu tentang iman kamu, ya. Karena kalau seperti itu ya hancurlah bumi bang. Sebentar bro, ini saya turunkan ini. Kalau kamu tidak tertib saya turunkan. Coba kamu jawab sekarang. Pernah tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Dan ya pernah. Jibril pernah tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Pernah bang, pernah langsung bicara sama Rasulullah itu pernah. Isra Mi'raj. Di mana dalilnya? Dalilnya mana? Jibril pernah berbicara langsung kepada Muhammad, memperkenalkan diri kepada Muhammad? Pernah bang. Kapan? Di mana? Kapan? Waktu di Gua Hiro itu. Waktu di Gua Hiro, Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad. Loh. Baca ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana? Di mana ayat pertama itu? Di situ aku Jibril. Loh, di mana? Berarti abang nggak ngerti hadis juga rupanya. Tunjukkan hadisnya. Mana hadisnya mana? Memperkenalkan diri mana? Tunjukkan hadisnya Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad ketika dia turun pertama sekali. Aku ini Jibril, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada engkau. Tunjukkan. Mana dalilnya? Kalau pas dia sudah sampai ke teman, dia nampakkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berat saudara-saudara kalau udah begini berat saudara-saudara. Makanya kamu tanya Yesus, ditanya imanmu sendiri kamu nggak tahu.
Bukan nggak tahu bang. Coba jawab. Kalau tahu coba jawab. Coba Ketika jawab. Jibril datang kepada Muhammad pertama sekali, aku ini Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Nah, adakah seperti itu? Kok tiba-tiba dia kok tiba-tiba dia Rasulullah lagi duduk para sahabat, Jibril datang menampakkan dirinya. Yang saya Mana dalilnya, tanyakan, mana? ketika dia menyampaikan wahyu di Gua Hiro, apakah dia pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad? Lalu Itu malaikat bukan Jibril berkata, akulah Jibril memperkenalkan diri saya kepadamu, saya diutus oleh Tuhan, ada tidak? Bentar bang, bentar ada telepon nih. Hmm. Saya Angkat jujur dulu bang, ada telepon nih. Ya memang kalau udah begini memang sengaja bunyi telepon biar turun karena nggak ada jawaban. Abi Pendi, inilah yang lucu-lucunya sekarang. Ingin tahu tentang iman orang, begitu ditanya iman dia sendiri nggak tahu apa-apa. Makanya belajar dulu imanmu sebelum kamu tanya iman orang. Belajar dulu keyakinanmu sebelum kamu tanya keyakinan orang. Ya, pahami dulu tempat tidurmu, jangan kamu lihat tempat tidur orang. Saya setuju dengan Bang Andika Bang Andika sampaikan tadi ya. Nah, karena hal tersebut sudah berkali-kali dijawab. Elia Miron itu sudah berbuih mulutnya untuk menjawab hal-hal seperti itu. Ya, Bang Edis TV juga sudah berbuih mulutnya untuk menjawab ayat-ayat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak perlu dijawab lagi, Bang. Nggak perlu dijawab lagi pertanyaan seperti itu. Ya, Al-Hayat Kak Sofi juga sudah berbuih mulutnya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, karena apa mereka tidak paham? Yang pertama, ya karena memang tidak pernah terdaftar namanya di Kitabul Hayah sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Andika tadi. Yang kedua, memang niatnya bukan untuk cari tahu, bukan untuk belajar, bukan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi untuk mengolok-olok. Nah, ketika kita tanyakan balik, Tuhanmu Maha Kuasa, sangat Maha Kuasa. Kenapa dia tidak menampakkan diri? Bla 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 bla. Ketika dia berbicara, itu bagaimana? Suaranya itu kan seperti suara makhluk. Itu bagaimana? Zafran. Sungguh Anda. Beda bang. Jadi kalau Tuhan Yesus datang dulu baru lahir. Sedangkan nabi-nabi lahir dulu baru datang. Beda. Dia lahir dulu ke dunia, baru datang menyatakan dirinya itu rasul. Sedangkan Yesus datang dulu baru lahir. Beda kan? Lebih unggul mana? Datang dulu baru lahir atau lahir dulu baru datang? Makanya Yesus Tuhan bukan Nabi. Kalau Nabi nggak bisa datang dulu. Harus lahir dulu, besar dulu, baru datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan datang dulu. Nah, benar. Oke, Zaid, silakan. Ya, salam. Bang Zaid, Muki. saya udah pakai tanduk domba ini, bukan tanduk kambing ya, jangan salah pengertian. Boleh tanya-tanya, Bang Toker kita boleh. Ini Islam ini. Ya, Islam Aceh pula lagi ini. Iya, memang saya orang Aceh. Kalau Abi Pendi nggak tahu itu orang apa itu, saya nggak tahu dia itu orang apa itu. Aku juga orang Aceh, maksudnya aku juga orang Aceh, Bang. Apa? Kali apa aja pu? Kali, Bali betul. Anak puasa berarti. Gimana? Nggak puasa katanya baru makan nasi, berarti kamu nggak puasa hari ini. Nah lah, menolak bunga apa jabu, belum apa-apa. Polimong lah. Abang kali bu? Saya makan lah, kalau saya puasa lah, bebas. Pekan suara Tadi lagi. makan babi. Tadi makan babi saya. Biasa makan, Bang. Ya memang biasa orang Kristen makan babi, nggak ada yang luar biasa. Enggak, ngomongnya biasa menteng. Berapa biasa menteng, baik bangai menan. Jadi mau bangai pun nijak kena barum bangai, kena jak barum carong. Nyo bangai nijak kena wirono. Apa tuh bro, itu pun ada berapa bangai lah. Baik benar itu udah lego pawam.
Hai, ilo nu menyobangai pupuk nu kena jak ba urang cara nya nu apa ngai cuk nu kena baru mau urang bangai. Cak awak ilo nu. Tama-tama bangai, ke tama-tama bangai lo tu. Dia bilang bodoh. Kalau bodoh ngapain datang ke rumah orang bodoh? Kenapa nggak kau datang ke rumah orang pintar? Ini itu ada orang bodoh datang ke depan orang bodoh. Wah bicara ngawaka, be bangai, cuma bicara enggak ah. Jibat, jom serang. Mana bicara ngelu? Ati bicara. Ah, kan je bicara mi anjing utron, mi aja utron. Ci bicara, ki belajar apa cara? Ki pegah. Nyok tanya jujur, Bapak. Tanya jujur. Meno bro Taki. Bagi bang. Menyo, kalau abang bertanya itu abang bukan membuat kami pintar, tapi abang ceritakan supaya kami pintar, bukan. Gimana ceritanya? Coba. Nanti kibanci. Kadang walung bang. Tapi ini begah hidrone untuk bicara walung. Yang walung, nyawa kami ini orang bodoh. Kenapa lagi bertanya kepada orang bodoh? Iya. Abang sampaikan sesuatu. Kami bodoh ini bisa jadi pinter. Jangan abang bertanya kepada orang bodoh. Nah, karena tujuan abang datang kemari tadi, abang bilang kami orang bodoh. Abang datang untuk mencerdaskan orang bodoh. Kalau abang bertanya sama orang bodoh, itu bukan mencerdaskan, bang. Abang berikan, berikan yang terbaik biar orang pintar. Apa yang terbaik yang abang berikan? Apa yang boleh? Nggak lupa. Ya silakan abang sampaikan apa adanya abang pintar, sampaikan yang pintar itu apa. Bang, awak ni ngatrep ni abut. Di kolam tamu agamanya. Jangan bertanya, saya sudah bilang jangan bertanya. Abang silakan berbicara untuk mencerdaskan kami yang bodoh. Jangan silakan. Kalau abang bertanya sama orang bodoh, abang juga ikut bodoh. Abang bertanya lagi. Abang sudah tahu. Kedua orang ini, Abi Pendi dan Andika Aceh, ini orang bodoh. Abang bertanya. Abang tidak akan dapat jawabannya. Sekarang abang sampaikan saja. Supaya kami cerdas. Nggak ada pocong di iman Kristen, nggak ada. Kenapa nggak ada iman Kristen itu kata pocong, nggak ada bang. Maaf bang, nggak pernah kami dengar di iman Kristen ada pocong. Coba abang baca di Alkitab ada nggak pocong? Nggak ada. Ini camat dong yang di Inggris bukan tan. Apalagi di Inggris nggak ada. Ngegekah yang bangai. Terus apa sekarang? Abang kan memberi pintar. Apa yang abang berikan pintar? Silakan berikan kepada kami apa? Kupegah bawa kami dua ke. Bahasa Indonesia. Anak penguasa lebih pintar. Jangan. Kalau bahasa Aceh turunkan, bahasa Indonesia. Kalau nggak diturunkan, ayo silakan. Bela baik le, biar nak dengar bang, bela kafe. Tren le, itu kayak ilom bah. Mereka bertrailer, kak. Tren le, itu kayak ilom tu. Dia bilang tunggu azan dulu, jangan kayak kafir. Udah tahu ini room bukan room dia, kok datang ke sini? Alah. Abi Andika Aceh, hai ni bohunan dro ni kan? Be Andika Aceh, Abi Andika Aceh, hek dah pegah. Get, untuk lembuk, Abi Andika Aceh. Abi Andika Aceh. Dah set peh dah pegah. Siap. Saya joget begini aja, iblis sudah marah bang sama saya. Bagaimana lagi saya bicara? Loh, kenapa turun Habib Bibi? Lihat tanduk dia turun bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Takapal lah bang, takapal. Abi Pendi kok nggak jawab salamnya? Waalaikumsalam. Sudah dijawab sama saya, makanya kalau dua-dua yang jawab nanti suaranya dengung sekali bang. Bapaknya dengung bang. Apa? Dari mana ini? Muslim apa Kristen ini? Hah?
Muslim apa Kristen? Islam bang. Islam. Berarti boleh memberi salam kepada orang yang berbeda iman? Boleh memberi salam? Tergantung bang. Tergantung apa? Dasarnya apa? Bukankah apabila ketemu orang Nasrani dan Yahudi di jalan, jangan memberi salam? Pepetlah mereka sampai jatuh ke pinggir. Hadis riwayat Bukhari. Itu bagaimana? Itu bertentangan nggak dengan apa yang abang lakukan dalam iman abang atau selaras dengan iman abang? Silakan dijelaskan. Biar abang, ini kan bulan puasa ini, abang harus jujur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada puasa nggak hari ini? Jawab dulu yang ditanya, bukan tanya balik. Jangan mengalihkan perhatianmu sayang. Andika Aceh. Lun tengah debat no, mulai lemah. Bergabar. Bang Umar, Bro Umar. Yang ditanya dijawab dulu, bukan berdebat. Apa yang kamu sampaikan tadi, saya bertanya, kamu jawab dulu. Kamu kan memberi salam. Di dalam keimananmu, boleh nggak memberi salam kepada orang Nasrani dan Yahudi? Udah turun dia. Yang beda iman. Aduh, berat ini saudara-saudara kalau udah ditanya langsung menghilang. Berat saudara-saudara. Halo. Halo. Halo juga. Abi Pendi, Andika Aceh, asli Aceh. Andika Aceh asli Aceh. Habib Pendi tanya sendiri. Abi Pendi asli Aceh. Ya, Aceh. Dari kecil udah Aceh atau memang masuk ke Aceh? Memang Aceh dari keturunan leluhur udah Aceh. Keturunan. Sudah dalam perut mama, sudah dalam perut mama Aceh. Iya, dari keturunan sudah Aceh. Man dari Dalam laki perut mah mama be. sudah Aceh. Laki mah be. Bahasa Indonesia, jangan bahasa Aceh. Minta maaf bahasa ya. Indonesia. Minta maaf ya, cuma mau nanya. Agamanya dari kecil udah Kristen atau Islam? Kecil Islam. Kakek nenek saya Islam. Saya sekarang Kristen. 3 tahun 9 bulan menjadi pengikut Yesus Kristus. Haleluya. Abi Pendi? Enggak, kenapa kamu bertanya seperti itu? Enggak apa-apa, Bang Pendi, kita jelaskan dulu biar dia senang hati, Bang saya- Pendi. Jangan sampai nanti hati dia nggak senang di sini. Oke. Bukan Jawab nggak dulu, senang, Bang Pendi, biar dia senang hati. saya cuma ingin bertanya, bukan Jadi nggak senang. pertanyaan dia saya itu, cuma bertanya. biar pertanyaan dia itu kita jawab, Bang Pendi. Jangan nanti gelisah. Ya, Oke. iya kan tanya jawab. Oke. Iya. Oke. Nah, kan setiap yang bertanya kan harus dijawab. Iya, betul. Saya- Nanti kita juga boleh tanya. Saya umur pada tahun 2016 ya, 2014 saya murtad, tetapi ambil keputusan untuk murtad tahun 2016. Sudah 11 tahun lebih saya murtad. 11 tahun ya, udah berkeluarga. Sudah, puji Tuhan. Keluarga, istri atau keluarga lainnya murtad juga? Ya, murtad juga. Satu keluarga. Satu keluarga, puji Tuhan. Andika Aceh? Satu keluarga juga. Murtad semua. Murtad semua ya. Alasan untuk murtad? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan kalau murtad itu. Nggak pakai Enggak sih. alasan. Yang nggak ada alasan itu biasanya kan memang udah dasar agamanya seperti itu. Ini kan agama sebelumnya kan sebelum murtad. Jadi kan setiap orang beralih agama itu pasti ada alasannya. Bisa Yang dijelaskan? pertama, Tuhan itu datang kepada orang yang berdosa. Ya, kalau Tuhan datang kepada orang yang berdosa karena Tuhan sayang agar manusia tidak binasa. Makanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya dosa itu yang selesaikan adalah Tuhan. Kalau HP rusak yang buat manusia karena produk manusia. Kalau manusia produk Tuhan, ya Tuhan yang buat. Makanya datang kepada Tuhan, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, kamu diselamatkan. Sebelumnya, Haleluya. sebelum jadi murtad pernah masuk pesantren? Oh, saya belajar sama lah. Kalau di Aceh semua kita memang ada di sana. Enggak, pernah masuk pesantren, pernah mengaji di Iya pesantren. dah, iya dong.
Jadi kenapa beralih agama yang lebih kuat itu alasannya apa? Saya bukan Menguatkan beralih agama, saya bukan berbicara agama, karena Yesus datang ke dunia nggak pernah bawa agama, karena agama tidak menyelamatkan. Kalau agama menyelamatkan, orang mati bawa KTP, karena di dalam KTP ada agama. nggak mungkin nggak ada agama, sedangkan agama di dunia ini kan 4 agama yang diakui dan 4 kitab juga yang diakui. Kenapa bisa tidak ada agama? Oke, kalau memang agama diakui saya setuju. Agama itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kacau, tidak kacau. Semua agama ada aturan. Nah, di sini di dalam iman percaya bukan dibicara agama, tetapi iman yang menyelamatkan, bukan agama. Kalau agama menyelamatkan, cukup tulis di KTP agama sudah selamat. Ya kan, setiap mempunyai agama sudah pasti dia mempunyai sesembahan, sudah pasti kita mempunyai keimanan dan kita menyembah memang agama seperti ya contoh agama Islam sudah pasti kita mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti Kristen dan itu sudah pasti dipercayai ke Kristus. Ya kan? Oke, sekarang saya tanya, landasan orang menerima Tuhan dalam hidupnya apa? Yang pertama ada kitab suci petunjuk buat manusia, betul tidak? Betul, itu karena untuk tujuan betul. itu. Oke, sekarang begini, saya tanya, di dalam kitab yang dinyatakan oleh Tuhan ada berapa kitab Tuhan yang Tuhan 4. berikan lewat para nabi? Apa? 4. Apa saja? Apa saja? Taurat, apalagi? Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya kamu, Taurat yang kamu yakini itu di mana dan bagaimana kamu mengimaninya? Zabur bagaimana? Injil bagaimana? Kalau Al-Quran saya nggak usah tanya lagi, kamu sudah tahu lah. Yang saya tanya 3 itu, bagaimana kamu mengimaninya? Coba silakan. Mempercayai bahwasannya Allah menurunkan dan diwahyukan kepada seseorang, menurunkan yaitu kepada kepada rasul-rasulnya. siapa? Kepada rasulnya. Dan kalau pernah diturunkan berarti pernah ada dong kitab itu. Itu kan diwahyukan. Iya, diwahyukan itu ada tidak yang saya tanya? Ada. Ada, kalau ada di mana? Itu kan diturunkan seperti kita dulu ini. Iya, kalau ada di mana? Kamu bilang diwahyukan, diturunkan. Diturunkan itu sekarang di mana yang diturunkan itu? Bukankah firman Tuhan itu kekal? Betul yang tidak? kekal itu siapa? Firman Tuhan itu sifatnya sementara atau kekal? Kekal. Kalau kekal di mana yang kekal itu? Kekal dia yang menciptakan kita. Dia kan kekal selama-lamanya. Dia menciptakan segala-galanya. Yang ditanya kita, kamu bilang menciptakan kita. Gimana nih Bang Pendi ini? Abi Pendi ini udah lain-lain ini kayaknya cerita. Saya harus pakai radar lagi ini kalau udah begini. Enggak, dasarnya kan kita ini dasarnya diputar ya sedikit. Andika, Bang Andika itu putar sedikit antenanya, mungkin nggak pas tadi itu. Iya. Iya, apa kurang pas antena ini? Udah. Andika Aceh. Anda mempercayai nggak bahwasannya Anda mempunyai Tuhan? Saya percaya Tuhan berdasarkan kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau nggak ada kitab suci, saya nggak percaya. Karena nggak ada petunjuk. Jelas-jelas kalau di agama Islam kitabnya sudah ada juga dan ada petunjuknya di Al-Quran. Mana kitab Taurat dan Injil yang kamu sebutkan tadi di mana? Saya mau tanya. Berikan saya kitabnya, sekarang saya mualaf lagi. Silakan. Di mana maksudnya itu seperti apa? Di mana? Iya, yang kamu imani bilang tadi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Berikan kitab Taurat, Zabur dan Injil kepada saya. Sekarang saya ikut kamu lagi mualaf. Abang Pendi pun ikut kamu. Kalau enggak mood saya jewer dia. Aku ikut juga, Bang. Di rukun iman kan sudah ada dijelaskan di situ, percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, kan? Kitabnya di mana? Kita percaya di mana? Pertanyaan saya di mana? Yes, pada tempatnya misalkan seperti di mana tempatnya? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, di mana? Di agama Kristen. Iya, di agama Kristen. Nah, berarti saya nggak salah dong ada di agama Kristen. Diturunkan kepada Nabi Isa itu Injil. Injil kepada Nabi Isa, kepada Nabi Injil. Muhammad. Iya, saya Taurat tidak tanya kepada Nabi Al-Quran. Daud. Yang saya tanya Injil, Taurat, Zabur. Kalau Al-Quran kan kamu sudah jelas kamu imani. Yang saya tanya Injil, Taurat, Zabur. Kalau kamu mengimani Injil dan Taurat, Zabur, berikan kepada saya mana Injil, mana Taurat, mana Zabur yang kamu imani.
Saya tidak mengimani itu dan saya Oh, tidak mengimani mengimani Al-Quran. itu. Ini udah berubah lagi nih Bang Pendi. Tadi Bukan, dia bilang saya ada cuma 4 kitab. saya mempercayai adanya kitab-kitab Allah karena adanya rasul-rasul yang Nah, memang bentar, eh, Kanita. Ini percaya dengan beriman Ini kan udah sama, berat Kak? saudara-saudara kalau udah ya, begini. tapi saya tidak mengkaji itu. Percaya Saya tidak cukup dengan mengkaji. beriman. saya cukup dengan kitab saya sendiri. Bagaimana Kak Anita PL beriman kalau Kakak tidak Antenanya ke depan nih Bang Andika Istilah biar beriman itu kita wajib mempercayai bahwa adanya kitab-kitab itu. Tidak perlu tahu Iya, isinya. sekarang Saya gini, tidak mau kamu tahu bisa isinya. sekarang Saya logikanya cukup dengan begini. kitab saya Sekarang sendiri. begini. Sekarang begini. Seseorang percaya kepada kekasihnya. Kalau dia percaya, dia kenal kekasihnya, dia tahu kekasihnya, baru dia percaya kan? Oh, saya percaya sama kamu sebagai pendamping hidup saya. Ada orangnya, ada sikapnya, ada perilakunya, ada perbuatannya, sehingga membentuk kepercayaan itu kita menjadi pasangan. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana sesuatu yang kamu percaya tetapi kamu tidak tahu? Nah, itu pertanyaannya, silakan. Kita tahu, cuman kita tidak mengkaji di dalam itu, tidak mengkaji. Kita wajib mempercayai, tapi kita tidak mengkaji itu. Yang kita kaji itu adalah kitab diri kita sendiri, yaitu kitab Al-Quran, yang memang jelas-jelas itu lurus dan nyata. Agama yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya Oh, di jadi dalam Tuhan datang ke dunia untuk mengakui agama, begitu? Tidak datang ke dunia, Allah yang menciptakan dunia. Bukan Oh, datang. Allah Yang datang menciptakan itu dunia. manusia, yang datang itu manusia. Yang datang manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan itu tidak pernah ada di dunia dong berarti. Dia menciptakan dunia, bukan dia Oh, dia yang menciptakan dunia. Jadi dia kalau menciptakan dunia, dia tidak boleh ada di dunia. Dia yang mengetahui seisi dunia. Oh, dia mengetahui seisi dunia. Berarti dia Ya. mengerti semua isi dunia, mengerti semua bahasa. Ya, Allah Oke, mengerti kalau semua. kalau Tuhan mengerti semua bahasa, termasuk boleh, di dalam hati Kalau kita Tuhan, apa yang kita, bentar orang dulu, yang tidak tahu di dalam hati kita, Allah tahu. Bentar, kalau Tuhan mengerti semua bahasa, setuju Ya. kamu? Setuju? Nah, kalau Tuhan mengerti semua bahasa, boleh nggak kamu beribadah pakai bahasa Indonesia? Boleh kalau kita tidak bisa bahasa Arab boleh. Tapi kalau di dalam kalau kamu sholat, kalau di dalam misalnya sholat, kamu sholat, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? kalau sholat kan kayak memang kita udah diajarkan ya. Kalau memang Yang udah saya diajarkan tanya, kita menepisnya, boleh tapi tidak- itu bukan Boleh sesuatu tidak yang pakai bahasa memang Indonesia? ini. Boleh tidak pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh. Tidak boleh. Tuhan Maha Kuasa tidak? Maha kuasa, maha pencipta, maha Tuhan mengetahui mengerti semua segala-galanya. bahasa tidak? Tuhan mengerti Mengerti? semua bahasa tidak? Mengerti. Mengerti. Kalau ibadah boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Itu yang ditujukan itu bahasa Arab dan dia itu udah ada ayat-ayatnya yang kita baca di dalam yang kita baca di dalam sholat. Yang Aduh, kita baca saya di dalam tambah sholat. nggak ngerti nih Bang Pendi. Saya tanya Tuhan mengerti semua bahasa nggak? Mengerti. Mengerti. Kalau mengerti berarti Bahkan- kalau beribadah boleh pakai semua bahasa dong. Bahkan Allah mengerti di dalam hatimu. Mengerti apa yang orang lain tidak mengerti, manusia yang tidak mengerti, Allah tahu. Nah, kalau Allah mengerti semua bahasa, boleh nggak ibadah kamu pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh, cuma kan dia memang udah di memang ayatnya itu udah. Tapi kalau sudah mudarat ya, mudarat itu boleh. Kalau sudah mudarat itu boleh. Allah Abi mengetahui Pendi, segalanya. silakan Abi Pendi. Saya diam aja lah, saya nggak sanggup ketawa, sakit perut saya Bang Pendi. Allah mengetahui Abi Pendi. sedangkan orang sakit yang tidak bisa berucap saja dia meniatkan di dalam hatinya, Allah tahu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha mengetahui segala-galanya apa yang kita perbuat. Iya Kanita. Oke Kanita ya. Itu saja. Jadi Enggak, alasan ini saya mau bertanya satu lagi untuk Andika Aceh. Ya. Ini agamanya udah ini ya, udah murtad ya, udah Kristen ya. Ini tinggal di mana? Tinggal ya di Sekarang. mana-mana lah di bumi Indonesia, di mana-mana. Enggak, saya serius. tinggal. Enggak, saya serius. Tinggal masih di Aceh. kah? Kadang di Aceh, kadang di Medan, kadang di Jakarta, di mana-mana. Oh, begitu ya, tidak bertempat ya. Iya. Kalau misalkan kalau orang Aceh ini umumnya Muslim ya, umumnya ya, hampir rata-rata ya.
Ini Andika Aceh, kalau ini kenapa masih pakai nama Aceh? Andika Karena saya Andika orang Aceh. Karena saya orang Aceh, nggak mungkin saya pakai nama Andika Hongkong. Aceh udah jelas dia muslim. Kalau Aceh itu udah jelas muslim. Jangan pakai Aceh, jangan pakai Aceh. Andika aja, jangan pakai Aceh. Soalnya malu yang Aceh. Aceh lain itu malu. 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 Sekarang saya tanya. Enggak. Malu, udah pasti Sebelum malu ada karena Islam setiap di orang Aceh, Aceh itu, Aceh setiap itu orang Aceh keyakinannya itu, apa? Keyakinannya setiap apa orang sebelum Aceh ada Islam? itu udah pasti Islam. 1000% Sebelum orang ada Aceh itu Islam, sebelum ada Islam di Aceh, Bukan, Aceh saya bukan keyakinan apa? bertanya. Saya bukan bertanya itu sebelum ada Islam. Saya bertanya Saya di Aceh tanyakan kalau mayoritasnya sebelum semua ada Islam. Islam di Aceh keyakinannya apa? Sedangkan Andika keturunan Aceh. Yang keturunan Aceh Iya, udah makanya 1000% saya itu keturunan Islam. Aceh. Ini yang sebelum yang ada saya Islam bahas. di Aceh, di Enggak. Aceh itu apa? Dengar dulu yang saya bahas. Tolong Iya bisa harus nggak? objektif dong, jangan lihat sebelah Bisa dong. nggak? Sebelum ada Islam Saya di Aceh, cuma Aceh satu itu permintaan, apa? satu permintaan. Bisa nggak dikabulkan satu permintaan? Bisa nggak? Ya makanya gini. Bisa Kamu nggak bilang kan, dikabulkan satu permintaan? kamu Acehnya bilang itu dihilangin, semua- Andika aja, pakai Andika aja, jangan pakai Acehnya. Malu kami sebagai orang Aceh ya. Saya orang Aceh kok malu kamu? Jangan Saya orang Aceh. Kanita. Kalau memang Aceh, Sebentar, kamu kan sebentar. udah berbalik ke Halo. agama Kristen ya, tapi tolong Aceh. Kanita sebentar, ini saya mute ya. Alasan Kanita malu apa? Malu karena kan di Aceh itu tidak ada yang namanya Aceh itu Kristen tuh nggak ada. Mayoritas Aceh yang asli Aceh berdarah Aceh itu Islam. Nah, terus Islam. Yang berdarah Aceh itu Islam. ketika dia murtad, yang membuat malu Aceh apa sebenarnya? Kalau dia murtad itu terserah dia mau menganut agama apa itu terserah, itu hak pribadinya dia. Tapi Aceh itu tolong jangan dibawa-bawa Aceh karena Aceh mayoritasnya itu Islam semua. Jadi Andika pakai tanpa Andika aja, dibawa jangan pakai Aceh. tanpa dibawa Aceh pun darah Aceh itu sudah mengalir pada Bang Andika, termasuk Iya, pada saya. darah Termasuk Aceh tapi bukan agama. Ada Pak Cakradonya. Darah. Iya, itu darah. Kenapa kalau Jadi memang udah memang kata darah, orang kenapa Aceh. memakai Yang agama bikin malu Aceh tahu lain? nggak, Kanita? Yang bikin malu Aceh apabila kami setelah murtad nih, saya, Bang Andika, ada Pak Cakradonya, ketika 3 kami ini murtad, kami melakukan kejahatan, membawa Aceh. Ini yang malu Aceh. Kami murtad, hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, hati kami diubahkan, pola pikir Iya, kami benar. diubahkan. Kan Ada saya udah pemahaman bilang tadi, lakum Ayo wadinukum membuat malu Aceh, waliyadin. Kanita. Agamamu agama Makanya Kanita murtad dulu. Kanita murtad dulu. Amin biar amin ya kita Allah, tahu. nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik ya Allah. Tadi amin katanya. Nauzubillah ya Allah, jauh-jauhkanlah dari segala yang tidak benar ya. Ini saya Itu cuma satu aja permintaan, cakradonya tolong juga Aceh jangan itu ada jenggot lagi cakradonya itu. jangan diselipkan nama Acehnya. Kami sebagai Ya memang Aceh, saya orang Aceh, memang saya orang Aceh. jangan Masa saya diselipkan. kasih Andika Batak, nggak nyambung dong. Andika aja. Saya aja kaget. Loh, Andika Aceh ini pasti orang Aceh kok. Ya itu terserah ya, itu penganut kalian terserah ya, itu agama lakum wadinukum waliyadin ya, Kan lakum dinukum waliyadin, lakum Iya. dinukum waliyadin. Tuhan kan mengerti semua benar. bahasa. Kami tidak menggugat, dan kami tidak melarang, kami tidak melarang. Cuman satu aja permintaannya, tolong Acehnya itu dihilangkan, pakai Andika aja. Itu aja permintaan. Apa alasannya? Alasannya tadi saya udah bilang. Karena kan di Aceh itu mayoritasnya itu yang berdarah Aceh itu Islam seutuhnya. Oke, kalau Islam semua mayoritas, sebelum ada Islam di Aceh keyakinannya apa? Maaf ya, saya cuma itu aja yang saya. Iya, sebelum ada Islam di Aceh Maaf itu ya, keyakinannya apa? saya tidak mau berdebat lagi. Saya sebenarnya naik ke sini, cuman ingin di Aceh semua Islam sebelum ada Islam apa itu yang saya untuk tanya. menghilangkan Aceh aja ya. Udah oke, terima kasih ya. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang luar biasa. Dan melalui para murtadin ini, seorang muslimah mendengarkan Injil dan siap untuk dimurtadkan. Maka untuk itu, mari kita teman-teman semua pengikut Yesus, kita terus berdoa buat para apologet diurapi dan dipakai Tuhan dalam menyampaikan Injil. Sehingga setiap hari makin bertambah-tambah jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus.
Jangan lupa juga untuk dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Doa kami yang terbaik untuk Anda semua selalu diberkati dalam banyak hal yang baik. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin.